sebuah tendangan bebas kini bagi Persebaya Surabaya. Korinus Winkru dan terjatuh walaupun bukan merupakan sebuah pelanggaran Taufik tadi dalam ganjalan Fadli Hariri. Ya, menjadi unik memang kalau kita melihat ada dua bekas asuhan Rudi Kelces. Ini adalah penampilan ketiga. Sangat penting juga artinya buat Kelces. Sebuah umpan terobosan Taufik kepada Pato Morales dan dibuang saja oleh Taufik Asrun. Sebuah sepak pojok yang pertama bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat bagaimana tadi skema yang begitu apik diperagakan dari lini tengah Persebaya sebelum bola Taufik berikan kepada Pato. Bersiap seperti sedia kala tentunya Mat Halil dengan crossing. Masih ada Fabiano tadi. Dan eksekusi dari Anang Ma'ruf dengan gol 3. Ya, dan kita tahu Birelli, pemain asal Argentina. Dan Pato Morales dengan eksekusinya hanya sedikit saja melebar dari gawang Fauzal Mubarak. Ya, ada beban tersendiri atau di pundak dari Pato karena memang ia sangat diharapkan untuk bisa membuktikan janjinya mencetak gol setelah dalam 2 pertandingan terakhir di mana Persebaya. Eksekusi John mengarahkan bola ke kotak penalti. Ada Fabiano namun kembali dalam penguasaan Anang Ma'ruf, crossing ia lepaskan, ada beberapa pemain kembali masih bisa dihalau dan crossing kembali seperti yang biasa dilakukan oleh Anang Ma'ruf dan juga duetnya Mat Halil, dua winger dari Persebaya dengan berbagai crossing yang kerap mereka lepaskan untuk memberikan assist kepada striker-striker Persebaya. Cukup sulit tadi untuk bisa dijangkau oleh Korinus Winkru. Ya, tampaknya memang Joko disebut tidak berkelas. Tetap diterus sebagai starter. Dan sebuah tembakan langsung tadi cukup terarah namun tidak mampu untuk mengecoh Fauzal dari Mat Halil. ya sebuah first time shoot yang cukup mengesankan kita dari Mat Halil. Namun juga posisi dari Fauzan Mubarak juga sangat tepat. Anang Ma'ruf kembali pada Morales. Morales mengecoh satu orang dan sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Aun Karbini. Ya, kita lihat bagaimana Viator segera bersiap menghadirkan sepertinya kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning pertama di pertandingan ini tentunya yang diberikan kepada Aun Karbini, tidak memberikan Viator Amerita begitu banyak pilihan. Terlihat sekali memang secara jelas bagaimana kaki dari Aun Karbini. Sama tim Persebaya Surabaya dipercaya untuk menjadi kapten dan langsung memberikan sebuah crossing dalam kotak penalti. Tandukan dari Korinus Winkru masih belum cukup untuk bisa mengecoh Fauzal Mubarak. Kita melihat asis lewat set piece yang dilakukan Birelli cukup bagus. Sayang memang sebuah penyelesaian yang tidak begitu prima dari Winkru. Cukup manja kita lihat, Bung. Ya, betul. Saya kira ini Kan kepada Korinus Winkru tidak berhasil. Dan sebuah ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi kepada Taufik. Dia seperti ini membela dirinya kepada wasit bahwa merupakan bola yang diincarnya. Kembali kita saksikan. Ya, dan tampaknya saya kira memang cukup tinggi dan mengenai lutut dari Taufik, ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi. ini juga harusnya mendapatkan kartu kuning karena sangat membahayakan dan bisa menyebabkan cedera. Crossing di dalam kotak penalti dibiarkan saja dan hampir saja sebuah jangkauan kaki dari Korinus Winkru tadi mencapai bola. Kali kedua kita lihat bagaimana sebuah bola yang sangat prima dan kembali Winkru juga belum bisa begitu. Aksi dari pendukung setia Persebaya Surabaya tentunya merupakan satu-satunya rekor kemenangan Persela atas Persebaya Surabaya di kompetisi strata atas Liga Indonesia. Pato Morales, sebuah back heel yang cukup mengesankan dari Korinus Winkru. Pato Morales dan gol! Kerjasama yang mengesankan antara dua pemain depan Persebaya Surabaya akhirnya menghasilkan gol perdana bagi Pato Morales untuk
Persebaya musim ini 1-0. Ya, luar biasa bagaimana kita lihat sebuah skema segitiga yang sangat apik dimulai oleh Taufik yang memberikan umpan kepada Korinus dan kemudian Korinus memberikan back heel yang sangat memanjakan bagi Pato. Dalam sudut yang sangat sempit dia pun langsung tanpa ampun mengirimkan sebuah umpan sontekan. Kita lihat bagaimana sebuah back heel cantik sekali dan disinilah momentum Pato menjawab keraguan dari coach Rudy Kelces. Meski ia harus berkorban berjibaku dengan menjaga gawang Fauzan Mubarok. Kita melihat memang gol ini terbangun dan lahir lewat kerjasama one two touch Korinus Fingru dan juga Pato Morales. Duet yang diplot oleh Rudy Kelces akhirnya bisa memberikan sebuah jawaban seperti yang disebutkan rekan saya Ucup. Hanya dengan satu sontekan pelan, gerakan menghadang dari Fauzan Mubarok itu pun tidak cukup untuk menghentikan sontekan dari Patricio Pato Morales. Veteran dan cukup dikenal tentunya. Betul Bung Arya, dan ini jelas sebuah respon yang sangat cepat dari Joko Susilo dan juga Hartono Ruslan, di mana mereka dalam situasi tertinggal memilih untuk segera mempertajam lini depan mereka dan Zada meneruskan bola cukup baik kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Umpan terobosan Kurniawan cukup baik namun Sayara tidak mampu untuk melewati Gangga Mudana dan namun kembali dalam penguasaan Persebaya. Pato Morales memutar badan namun tidak mampu atau belum mampu untuk menaklukkan Fauzal. ya cukup tinggi memang tingkat kesulitan Pato Morales. Ya. Bola dari John Hyung-buk dan kita melihat sambil berbalik. Jika Zada masih terlalu jauh dari kotak 16. Sebuah percobaan dari Jimmy Suparno dari jarak jauh. Ternyata cukup mengejutkan sebelum akhirnya ditepis tadi oleh Syaifuddin. Ya, percobaan pertama, kesempatan pertama dan peluang pertama juga. Ya, Kita melihat Syaifuddin juga bisa menepis. Cukup awas memang. Tapi ini boleh jadi satu tanda-tanda buat skuad Persela Lamongan buat Kembali pemain-pemain Persela harus berjibaku untuk memperoleh penguasaan bola. Pelanggaran tadi oleh John terhadap Jimmy Suparno. ya, kerja yang sangat tidak ringan. Di mana Pato Morales tidak terkawal dan crossing dari Anang Ma'ruf sempat menyentuh Fadli Hariri tadi. Kembali Persebaya dan kembali Pato Morales kerjasama Korinus Fingru mencoba untuk menciptakan ruang bagi dirinya. Ternyata harus memberikan kepada Taufik dengan eksekusi yang jauh dari kotak penalti ataupun jauh dari gawang tadi. Dan akhirnya Viator Amerita meniup peluit panjang, tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan sementara Persebaya Surabaya atas rival Jawa Timurnya yaitu Persela Lamongan.